Sampahnya itu gue gantung di trekking pole. Tingginya kalau gue posisi berdiri paling sepinggang. Dan pikir gue hancur nih, gue bilang nih perabotan gue hancur nih. Pertama dihantam tuh sampah, trekking pole jatuh, pikir gue pasti baru deh tuh spring kompor segala macam masih berantakan. Tapi yang gue denger cuman suaranya dan cuman dengusan dia doang. Habis itu deh senyap. Tiba-tiba gue denger kayak Mas Alfi kayak astagfirullah. Beberapa kali nyebut astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe. Salam lestari. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rahmat Allah SWT dan diperlancar rezekinya. Dan buat teman-teman di rumah, sekarang gue udah bersama narasumber kembali yang sebelumnya udah pernah ngisi juga di konten ngobrol.com. Tiada lain tiada bukan Bang Lukas. Apa kabar Bang? Sehat Bang. Alhamdulillah. Dan Bang Lukas waktu itu sempat cerita tentang Gunung Salak ya Bang ya? Gunung Salak, dan kalian mesti tahu tuh di situ banyak kejadian aneh yang benar-benar tersesat, tapi alhamdulillahnya bisa kembali lagi Bang ya. Dan padahal waktu itu acara Kang Haresnya juga waktu itu ya? Ya, pada saat itu. Nah, pada kesempatan kali ini Bang Lukas cerita tentang apa nih Bang? Kali ini gue mau cerita tentang kejadian di Gunung Gede Bang. Tahun ini berarti baru-baru ya Bang ya? Iya. Akhir bulan Juli. Oke. Nah, Bang Lukas kalau misalkan sehari-hari selain tidur kayak gue nih Bang, tidur nih. Kamu rebahan. Apa lagi tuh Bang sibuknya Bang? Ya sekarang gue lebih banyak kegiatan di alam sih Bang. Oke. Gue sekarang sering bikin open trip. Oke. Terus tapi masih nulis juga. Berarti kalau open trip kemana itu Bang biasanya? Ya karena Jawa Barat tidak aman, kita pindah ke Jawa Tengah. Oke, main ke tengah berarti ya. Tengah-tengahnya gitu. Berarti kalau teman-teman misalkan mau naik bareng Bang Lukas nih, ditemenin Bang Lukas, bisa ngubungin ke Bang Lukas berarti ya? Ya bisa, langsung aja kalau seandainya lo mau naik. Gue juga buka private trip juga. Lo tinggal ke IG gue aja. Berarti nanti buat tangan di sini nih, pokoknya IG Bang Lukas kalau misalnya dari privat juga bisa tuh Bang? Bisa. Oke, nah kan privat men, jadi lebih dimasakin, apa semua ada Bang Lukas dah. Ada Bang Lukas. Jadi kalau boleh tahu nih Bang, waktu lo naik gede, sedikit aja nih, ada apa sih Bang sebenarnya saat itu? Di pendakian itu, gue hampir kehilangan nyawa sahabat gue. Oke, sampai situ dulu deh Bang. Oke, buat teman-teman, bagaimana kelanjutan cerita Bang Lukas? Terus stay buat video ini, jangan lupa subscribe, like, komen juga buat ngobrol.com. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita dengerin aja nih cerita dari Bang Lukas. Anak putu istana marang wong tuwa aja padha sembrana kudu jujur lan wes padha sebab uripmu sedih kedatangan kuasa sebab ono sing duwe jiwa manusia iku bakal seto. Gimana tuh Bang ceritanya waktu itu? Oke. Itu kejadiannya di bulan Juli Bang. Nah, tahun ini sekitar jam 12 malam, kawan gua cewek namanya Okta nelfon gua nih, "Kas, lu di mana nih? Di tongkrongan tak? Alat aman nggak?" "Alat aman," gua bilang gitu. "Kenapa?" "Besok ke Gede yuk." "Kapan?" "Besok." Hari Senin, pikir gua gitu kan. Aduh, gua nggak ada dana nih. "Udah, lu nggak usah mikirin dana, pokoknya lu siapin alat, terus besok lu ke rumah gue." Jadi Okta itu rumahnya di daerah Bogor Bang. Dan tuh akhirnya malam itu juga gue siapin peralatan nih, gue packing, gue beli kebutuhan yang belum ada.
Jadi pada saat itu di tempat gua kan kayak apa, toko-toko makanan 24 jam tuh. Jadi kayak gue beli mie instan, beli ya logistik lah, Perbekalan lah ya. bakalan lah kasarannya gitu. Sampai di mana gue janjian sama Okta, rencananya gue pagi mau berangkat nih. Nah terus gue telepon Okta tuh pagi-pagi, singkat cerita udah pagi harinya. Gue TW ke tempat lo nih ya. Oh Kas, jangan sekarang, gue mau ke rumah sakit dulu, kawan gue ada yang sakit, dia bilang gitu. Oh ya udah, berarti agak-agak santaian aja kali ya. Yaudah santai-santai aja deh. Nah akhirnya mulur lagi nih, ngaret nih. Gue rencana gue siang nih mau berangkat, santaran aja lah Kas, dia bilang gitu. Gue baru balik dari rumah sakit. Yaudah deh, akhirnya gue mutusin berangkat dari Bekasi itu jam 5 sore karena gue udah terlanjur bete. Baru malam ya. yang bikin ngaret dia, ngajakin dia gitu kan, pikir gue. Jadi si Okta ini adalah salah satu kawan gue, tandem gue lah bang, mendaki. Gue kalau ke puncak tuh, kalau naik gunung tuh pasti selalu sama dia. Berarti sering lah ya. Sering. Dan gue juga kenal sama Okta tuh udah dari tahun 2007. Oke. Jadi luar dalam, jelek baik buruknya gue udah tahu gitu loh. Dan juga dia udah tahu gue kayak gimana. Akhirnya jam 5 gue naik dari stasiun Kranji nih di Bekasi. Itu transit di Manggarai. Akhirnya gue langsung lagi perjalanan turun di stasiun Citayam. Citayam gue turun. Nah gue udah disiapin Grab nih sama dia. Kas, lo tinggal samperin nomor platnya ini aja, gitu. Jadi akhirnya gue naik Grab itu, sampailah di rumahnya dia itu. Nah udah sampai di tempatnya dia, udah tuh dia bawa tas. Akhirnya kita packing ulang. Nah dari situ sekitar jam 10 malam bang, sekitar jam 10 malam. Jadi gue nyampe di tempatnya Okta tuh nggak langsung babuk agak. Jadi gue santai-santai dulu gitu, ngobrol sama orang. Rokok dulu lah ya. Rokok dulu. Silaturahmi lah bang ya. Karena emang kan gue sama keluarganya Okta tuh, nyokap sama bokapnya kan gue kenal gitu bang. Jadi udah gue ramah sama keluarganya dulu. Udah sekitar jam 10 kita udah siap nih. Udah tuh. Akhirnya gue dari rumahnya Okta menuju ke base camp itu gue naik motor bang. Motor punya bokapnya dan berplat merah. Berplat merah karena gue pikirnya oke, kayaknya bakal aman. Udah dari situ gue start nih, gue berangkat terus jam 10 lewat. Nah sebelum kita mengarah ke arah puncak, kita tuh sempat berhenti ke supermarket buat beli logistik yang kurang sama batu baterai buat headlamp gitu kan. Gitu kita sempat ngopi juga di situ bang. Jadi gue kayak agak santai-santai aja lah. Jadi kan maksud gue yang penting nyampe di base camp entah jam berapa, bisa istirahat, paginya baru kita start gitu. Udah dari situ udah selesai beli perbekalan, kita lanjut lagi nih lanjut lagi perjalanan. Nah di situ udah mau ke arah Masjid Ataun, hujan enggak, tau kasarannya kayak apa ya, gue lagi naik motor tiba-tiba kabut bang, kabut sampai di mana gua nggak ngelihat jalanan sama sekali. Tebel banget. Nah akhirnya gue nurunin kecepatan nih, karena gue takutnya gini loh, entah gue akan melenceng ke kiri atau ke kanan gitu kan. Tapi yang gue rasain pada saat gelap ketutup kabut ini, gue ngerasainnya di belakang gak ada kendaraan dan di depan pun gak ada kendaraan. Jadi gue kayak cuman satu kendaraan dan gue berdua doang di situ tuh. Akhirnya gue bilang sama Okta, tak senter lo keluarin, karena gue tahu senternya Okta ini dengan harga yang tidak bohong gitu bang. Di senter langsung kelihatan garis line. Gue bilang sama Okta, senterin ke sebelah kiri, jadi gue bisa estimasi buat jaraknya gitu bang. Akhirnya senter sama Okta ke sebelah kiri. Udah tuh gue jalan. Entah berapa lama kejadian gue ketutup kabut itu, pas gue sadar-sadarannya itu kabut kebuka itu, gue udah mau deket ke istana bang. Dan gue pokoknya nggak ngelihat Masjid Ataun, gue nggak ngelihat puncak pas, dan gue sadar-sadar jarak setelah kabut kebuka, gue tuh udah sampai di istana puncak. Kalau gue sempat lihat videonya si Okta, durasinya sekitar 10 sampai 15 menit.
Tapi setelah gue turun dari puncak gede dan gue ngeliatin jalur itu itu kan jaraknya jauh banget bang. Jauh bang. Tapi kok di video cuma 10 sampai 15 menit ya? Nah itu yang gue nggak habis pikir sampai saat ini, kok di videoin cuman durasi 10 sampai 15 menit, tapi yang aslinya itu dari sebelum Masjid At-Taun menuju ke istana itu kan jauh banget bang. Padahal laju kendaraan lu bilang tadi lu pelanin ya. Iya. Oke. Iya, bener. Tapi itu pure gue ketutup kabut, nggak ada kejadian yang mistik-mistik, enggak. Cuman yang anehnya itu durasi video 15 menit, tapi jarak perjalanannya itu tuh jauh banget dari Masjid At-Taun, taruhlah Masjid At-Taun menuju ke istana, itu jauh banget. Dan dari situ kita skip, nggak ngebahas ke arah sana. Memang nggak ada hal yang aneh menurut gue. Yang anehnya itu doang, masalah waktu doang dan jarak tempuhnya gitu. Pokoknya gue sadar gue udah sampai istana aja gitu bang. Gue nggak tahu lah, gue juga nggak habis pikir ke arah sana gitu. Udah akhirnya kita lanjutin lagi perjalanan. Sekitar jam 1:30 atau jam 2 lebih tepatnya gue sampailah di base camp. Iya, base camp. Jadi gua ke Gunung Gede itu pakai Via Putri bang. Udah sampai di sana, gua asli deh, gua dingin banget. Sumpah di base camp dingin banget bang. Jam segitu bang, wajar lah. Iya asli deh, itu dingin banget. Dan lo tahu sendiri kan, gua salah satu yang suka main di gunung, tapi gua nggak kuat. Bodoh juga sih menurut gue sih bodoh sih, tapi ya gitulah, baik lagi yang namanya kesenangan gitu ya bang ya. Ngangenin ya bang ya. Bener. Udah akhirnya gue tidur ayam, kalau kata orang Betawi mah tidur ayam gitu kan. Akhirnya gue bangun di jam 7 pagi. Nah karena itu hari biasa, jadi base camp yang gue tempatin itu nggak menyediakan makanan. Oke. Nah, akhirnya gue turun nih agak ke bawah turun. Nah gue di situ ada warung gitu, nggak tahu, gue agak lupa base campnya apa namanya. Gue mampir ke situ. Nah gue pesen mie rebus tuh pakai telur, pakai cabai gitu kan. Udah tuh akhirnya gue sarapan di situ. Nah gue ngomong sama Okta, mau start jam berapa? Setelah lu Kas. Jadi tuh pendakian hari itu tuh pagi itu sepi bang. Dan pertama kali gue ngerasain naik Gunung Gede sepi dari pendaki. Biasa kan macet banget, udah kayak di Jakarta jalan raya gitu ya kan. Dan cuacanya cerah banget cuacanya. Udah akhirnya gue putusin sama Okta berdua, yuk kita muncak start aja jam 9. Udah tuh akhirnya kita beres-beres, kita mandi, kita ngurusin simaksinya di base camp. Udah gitu, udah kita berdoa. Nah mulai nih start jalan. Sebelum kita masuk ke hutan rimba, kita mampir dulu ke pos buat ngasih surat simaksinya. Udah beres, cuman berapa orang, berdua doang. Udah akhirnya kita doa lagi berdua, kita lanjut lagi perjalanan. Emang Putri sih emang jalurnya mantap sih ya. Dari tempat simaksi aja menuju ke tempat sampah itu, itu kan udah nanjak terus tuh bang. Nah gua mau tuh udah kecapean, emang udah tua kali banget. Sadar gue udah tua kali ya. Udah tuh langsung jalan lagi. Sampailah kita di pos 1. Sampailah kita di pos 1. Gue lupa itu sekitaran jam berapa. Dari pos 1 kita cuman ngebreak cuman ngerokok doang sekitaran 10 menit. Nah kita lanjut lagi perjalanan. Gua ketemu sama pendaki itu hanya di pos-posnya masing-masing gitu. Selama di jalur itu gua nggak kepapasan sama pendaki. Jadi gue ngerasainnya di jalur itu gue cuma berdua-duaan aja gitu bang. Nah pada saat gue jalan dari pos 1 menuju pos 2, pertengahan itu gue lihat kayak ada jalur yang nanjak nih. Nah pikir gue gini bang, wih ini tanjakan pertama nih, gue bilang gitu kan. Nantinya kita bakal ngadepin jalur yang ya batu, ya akar. Putri kan terkenalnya kan jalurnya parah ya gitu. Pedes lah ya, dengkul sampai ke dada gitu kan. Itu jalur Putri yang mantep sih gue bilang. Nah dari situ gua posisinya di depan, si Okta di bawah gua, ada di belakang posisinya. Terus gue bilang, "Tak, fotoin gue dong." Yaudah. Nah, gua ngerokok tuh. Akhirnya gua nyeletuk. "Tak, lama banget lo moto doang." Duh, siapa yang moto, gue videoin gitu loh, videoin. Nah
Udah akhirnya itu udahlah gue main ceng-cengan, udah kelar dah. Nah posisi pengambilan foto dan video di jalur itu nggak ada kejadian apa-apa bang, tapi justru video inilah yang viral gitu, malah justru video ini yang viral, yang kalau lo udah pernah lihat pasti kan pohon di belakang gue itu bergerak. Nah tapi gue taunya itu setelah turun dari puncak gunung gitu loh, setelah sampai di rumah bang. Dan itu gue memang pas gue juga sempet kaget, tak nih apa si Okta yang ngambil kan. Akhirnya gue tanya sama Okta, gue coba konfirmasi, gue tuh ngambil video itu gue nggak tahu ada pohon ini gerak, jadi dia emang bener nggak tahu. Ya dari sana, karena memang pada saat posisinya gue pendakian itu gue nggak ngerasain apa-apa, jadi gue lanjutin lagi perjalanan sampai kita di pos 2. Di pos 2 sampai ke pos 3 itu nggak terjadi hal-hal yang aneh-aneh lah. Tapi pada saat gue berangkat dari pos 3, 4 dan menuju ke 5, gue ngeliatin si Okta tuh kayak yang sering banget ngajak break bang. Kas break dulu. Tapi dia tuh nggak pernah pada saat itu dia nggak ngomong sama gue kalau dia gimana gitu, nggak ngomong. Pikir gue positifnya, oh iya ini mungkin lelah doang gitu kan. Betul. Di sekitaran mau ke arah pos 5, udah sampai di pos 4, kita lanjutin lagu perjalanan. Nah sebelum sampai pos 5 itu maghrib bang, akhirnya gue ngebreak nih. Nah di saat gue ngebreak maghrib itu, sebelumnya di pos 3 gue ketemu pendaki asal Bogor ya, namanya Mas Alfi. Mas Alfi ini dia solo hiking bang, dia sendiri. Nah si Okta nyeletuk sama gue, Kas nanti di Surken kita pisah tenda ya. Jadi kebetulan gue bawa tenda yang kapasitas 2 orang nih bang, karena memang gue kan cuma berdua doang gitu. Dan memang tenda itu selalu gue bawa kemana kalau gue mencak berdua sama dia gitu. Nah Okta minta kita pisah tenda, terus gimana? Ya lu sama Mas Alfi aja. Yaudah akhirnya gue coba ngomong sama Mas Alfi, Mas nanti boleh nggak gue satu tenda sama lo? Soalnya gue bawa tenda kapasitas 2 orang, Okta mau sendiri. Oh nggak apa-apa bang Lukas, nggak apa-apa, malah gue enak nih kata dia bilang gitu, ada yang bantuin. Yaudah maghrib selesai sekitaran 15 menit kita lanjut lagi perjalanan sampai di pos 5 Surya Kencana Timur itu sekitaran jam 7. Dilihat jam tangannya Mas Alfi itu sekitaran 12 derajat suhunya bang di situ. Kabut udah mulai turun, angin udah mulai kencang. Jadi masuk ke Surya Kencana, gue lihat ada bongkahan batu, kita belok ke kanan terus aja. Nah sebelum kita ketemu batu besar yang ada di tengah-tengah Surya Kencana, Okta bilang sama gue, Kas, anterin gue kencing yuk. Gue bilang, aduh nih orang ada aja sih, gue lagi enak-enaknya. Nah gue ngomong sama Mas Alfi, Mas lu jalan duluan aja ya, gue nemenin Okta dulu kencing. Akhirnya gue agak melipir ke kiri, nggak terlalu jauh dari jalur. Udah dulu sini aja, gue ngadep ke arah ke Surken Barat gitu kan. Udah, gue nungguin dia sambil ngerokok. Nggak lama dia nepak, Kas yuk lanjut lagi jalan. Udah kita lanjut lagi jalan. Gue percepat langkah gue, sekalian gue nyusul si Mas Alfi gitu kan. Gitu, kabutnya udah mulai nutup juga. Sekitar 1 jam kemudian, sesuai dengan estimasi yang gue hitung, jam 8 gue sampai di Surya Kencana Barat. Ya. Tapi gue diriin tendanya gue nggak dekat mata air bang, jadi kayak ada belahan jalur gitu agak menurun. Karena gue lihat di jam tangannya Mas Alfi suhunya di timur sekitaran 12, jadi gue pikirnya ini malam, gue takutnya pasti badai nih, angin pasti kencang. Jadi gue pilih agak milih yang cegukan gitu bang, jadi lembahnya aman lah ya, ada lembahan gitu. Nah akhirnya gue diriin tenda pertama, tenda si Okta gue diriin. Habis itu gue diriin tenda si Mas Alfi. Itu posisinya pada saat gue diriin tenda itu, Mas Alfi lihat itu sekitaran udah minus 10 derajat bang. Jadi berasa banget dingin. Dan balik lagi, gue salah satu pendaki yang gue gak kuat dingin, tapi mau tidak mau, suka tidak suka, gue harus diriin tenda itu. Mas Alfi udah kayak megang tenda tuh udah kayak nggak kepegang gitu bang. Gue juga rasanya kok kayak bakal gitu tangan gue gitu kan. Dan akhirnya tenda yang bentuknya gue bilang aneh, itu tenda kayak peti mati bang, bener. Tendanya kayak peti mati, jadi dia lebar, lama-lama ujung-ujung deket pintu itu merucut.
Dia bener-bener kayak peti mati, persis kayak peti mati gitu. Dalam hati gue, gak bakal gue beli nih tenda modelan kayak gini. Masangnya susah banget bang. Gue masang tenda itu hampir 1 jam. Gue masang tenda itu hampir 1 jam. Karena emang gue pertama kali baru lihat itu tenda, begitu memang masangnya ribet banget sumpah. Susah buat masangnya. Ya dari situ akhirnya tenda alhamdulillah berdiri. Gue masuk nih dalam tenda nih. Masuk ke dalam tenda, udah ganti baju, gue pakai jaket, gue balik lagi ke tendanya Okta. Udah tuh. Nah, gue di situ gue bikin makanan nih. Gue kelewat pada saat di pos 2 itu gue ketemu TNI bang. Ketemu TNI, gue dikasih inian makanan TNI tuh yang dari kaleng. Oke, kayak ransum gitu. Ah bener, ransum. Ransumnya ada 3, kopinya ada 2, biskuitnya ada 2. Jadi satu kotak gitu. Nih buat mas aja. Nah, gue bilang, ih alhamdulillah banget nih kebetulan gitu ya. Maksud gue kan pada saat gue disuruhkan tuh, oh alhamdulillah banget kebetulan. Jadi malas masak gitu kan, ditinggal itu aja. 2 kompor gue nyalain, akhirnya gue masak itu, ransum itu. Masak gitu, gue kasih Okta, gue tuh sama Mas Alfi. Lalu kita makan. Kita makan sekitar jam 10-an. Kita mutusin buat masuk ke tenda nih, karena emang suhunya udah semakin dingin bang. Dan gue nggak tahu, gue juga nggak nanya sama Mas Alfi udah berapa derajat pada saat itu. Udah tuh, akhirnya singkat cerita kita tidur ya. Kita tidur, yang gue rasain malam itu adalah dingin pertama. Yang kedua, jadi letak posisi gue nih Mas Alfi ada di sebelah kiri, gue ada di sebelah kanan. Jadi gue hidung gue nyentuh ke tenda nih bang. Oke. Nah pada saat jadi gue madep ke kanan nih, gue madep ke kanan, terus gue kayak dengar suara. Pikiran gue pada saat itu adalah anjir, babi nih. Dan gue lupa ngebenahin perabotan yang tadi gua habis masak-masak tadi bang. Tapi sampahnya itu gua gantung di trekking pole. Tingginya kalau gua posisi berdiri paling sepinggang. Dan pikir gua hancur nih, gua bilang nih perabotan gua hancur nih. Pertama dihantam tuh sampah, trekking pole jatuh, pikir gua pasti baru deh tuh nesting, kompor segala macam masih berantakan. Tapi yang gua denger cuman suaranya dan cuman dengusan dia doang. Habis itu deh senyap, nggak ada apa-apa. Nah dari kejadian gue dengar suara babi itu, tiba-tiba gue dengar kayak Mas Alfi kayak astagfirullah. Beberapa kali nyebut astagfirullahaladzim, dan gue sempet ikut, Mas lu kenapa begitu. Dia nggak jawab, dia nggak ngomong apa-apa. Tiba-tiba yang tadi dibilang astagfirullahaladzim ini ngegerem, ngegerem begitu, berontak. Wah anjir, kesurupan gue. Jadi Mas Alfi kesurupan malam itu. Tapi gue nggak tahu tepatnya jam berapa. Gue nggak bawa jam juga. Handphone posisinya ada di tendanya Okta gitu. Udah dari situ gue malam itu gue dilema bang Jambi. Gue dilema. Gue takut bang di dalam tenda. Jujur gue takut. Tapi gue lebih takut lagi kalau gue keluar gue mati beku bang pada saat itu. Iya. Jadi gue dan akhirnya gue mutusin untuk stay di dalam tenda. Lo tahu apa yang gue lakuin? Mas Alfi kesurupan. Gue bawa buff gue buka, jaket gue buka, buffnya itu gue ikat di kakinya dia. Jaket gue ikat ke badannya Mas Alfi. Gue ikat semua, gue ikat. Jadi Mas Alfi yang kesurupan, gue ikat semua bang. Gue ikat, udah gue masuk lagi di spring bed. Gue balik badan dan gue baca ini ayat kursi. Gue baca ayat kursi. Dan yang anehnya, gue baca ayat pertama, tapi gue nggak pernah berhasil sampai ayat terakhir. Dan gue ulang lagi dan selalu kayak gitu terus bang. Gue selalu mengulang dan tidak sampai di ayat yang terakhir. Akhirnya gue nyerah dengan keadaan itu. Akhirnya gue cuman baca kulhu sama Al-Fatihah doang. Itu gue baca berulang kali sampai gue kayaknya gue langsung ketiduran dengan membiarkan Mas Alfi dengan posisi kesurupan. Nah pada saat kenapa gue bilang gue ketiduran, pagi-pagi gue dibangunin Mas Alfi. Bang. Lah gue kaget bang.
Gue pikir gue nih kejadian ini masih yang malam itu gitu. Ini kejadian masih yang malam itu. Gue bilang, Mas, Bangkas, ayo lihat matahari, dia bilang gitu. Nah, dan gue nggak bilang nih sama Mas Alfi nih kalau kejadian di malam itu kesurupan, dia bilang gitu. Cuman gue tanya pada saat itu, lu kenapa semalam kok nyebut astagfirullahaladzim? Lo tau nggak Mas Alfi bilang apa? Jadi pada saat dia nyebut astagfirullahaladzim itu, kakinya dia kayak ada yang mau narik dia buat keluar tenda, bro. Tapi setelah dia ngerasanya kakinya dia tarik, dia udah nggak ingat apa-apa. Seingat dia nyebut astagfirullahaladzim itu, dia ngelihat ada orang yang narik kakinya keluar tenda. Tapi malam itu tenda posisi ketutup, benar-benar ketutup, karena gue orang terakhir yang masuk ke dalam tenda, karena kan gue ngerapiin perabotan kan posisi waktu itu. Udah tuh gue sempat kaget juga, tapi lagi-lagi gue nggak cerita kejadian si Mas Alfi ini kesurupan. Dan nih akhirnya gue keluar nih sekitaran jam 5:30 pagi. Gue keluar nih, gue naik ke Punukan, sempat foto dulu, ngabadiin matahari muncul kan. Gue nggak lama bang, sekitaran 3-5 menit di Punukan itu, akhirnya gue turun lagi buat ngebangunin Okta. Udah tuh gue buka nih tenda. Sebelum gue buka, gue teriak dulu, tak, lu ngeliat matahari gak? Nggak ada jawaban. Akhirnya gue buka tenda nih, terus tau langsung ngomong, Kas, pulang yuk. Gue lihat mukanya pucat bang, tak, lu kenapa? Kayaknya gue sakit nih, bilang gitu. Akhirnya udah gue buka semua, seluruh sleting gue buka, dan gue kaget lagi, itu dalam tenda, maaf nih bang ya, gue muntahan semua bang. Muntahan di mana-mana, sampai gue pegang si SB-nya juga basah gitu kan. Lah lu kenapa? Tahu sakit apa? Nggak tahu, perut gue mual-mual, dia bilang gitu kan. Akhirnya dari situ gue bilang sama Okta, yaudah lu ganti baju, salin, itu lu baju basah semua. Akhirnya gue tutup lagi, gue sleting lagi tenda. Nah gue balik ke tenda gue nih, tendanya Mas Alfi. Gue ngambil SB, gue ngambil jaket gue. Akhirnya udah tuh gue tungguin di depan tenda. Tak, udah belum? Cakas. Akhirnya gue buka. Dari situ gue pakein dia blanket. Gue pakein blanket dulu. Habis itu SB-nya gue ganti pakai SB gue. Jaketnya juga gue tebelin pakai jaket gue. Dan gue nyalain 2 kompor sekaligus di dalam tenda. Gue agak buka sedikit celah, gue buka dan gue masak nih. Tak. Satu gue bikin air jahe, satu lagi gue bikin bubur pagi itu. Nah akhirnya gue ngomong nih sama Okta, lu sejak kapan ngerasain kayak gini? Nah Okta baru ngomong, gue ngerasain pada saat gue posisi ada di pos 4 menuju pos 5. Kenapa gue pas di jalur itu gue minta break mulu, dia bilang gitu kan, gue minta break mulu. Jadi kalau menurut Okta tuh dia napas bang, cuman kayak nggak dapet oksigen sama sekali. Jadi kayak narik itu nggak dapat oksigen. Memang kan di ketinggian sekian kita memang ya gitu ya, semakin tinggi oksigen semakin menipis kan begitu. Dan salahnya juga kita terlalu banyak pendaki yang terlalu memaksakan jalan, tiba-tiba kejadiannya yang apa yang dialami sama Okta gitu loh. Dan balik lagi, kenapa gua nggak mau pisah tenda? Ini yang gue takutin. Sebenarnya gue lebih takut ke diri gue sendiri karena posisinya gue nggak kuat dingin gitu loh. Nah yang kedua malah kebalikannya, kalau terjadi apa-apa sama kawan gue cuma ngomong sama Okta kayak gini, ini yang gue takutin tak. Kenapa gue nggak mau pisah tenda? Gue takut diantara kita tuh ada yang kenapa-napa, terus kita nggak ada yang tahu gitu. Untungnya lu masih bisa, gue pas buka sliding tenda lu masih hidup. Kebayang kagak lo kalau lu kagak maksudnya udah nggak ada nyawa, gue harus bilang apa sama orang tua lo? Gue mah pada saat pagi itu bang, gue emosinya gue udah nggak peduli setan, yang kepeduliin keselamatan lo tanggung jawab gue bilang gitu, lo tanggung jawab gue. Wah asli bang, gue di situ marah, sedih. Ya maksudnya
kalau telat aja bang, asli lu kebayang dah bang, asli dah. Gue nggak bisa nangis aja sih, gue nggak bisa nangis aja posisinya. Gue kalau nyeritain ini gue keinget emosi gue di dalam tenda bang. Ini kenapa gue nggak mau pisah tenda? Lu tuh tanggung jawab gue bilang gitu. Kita tuh muncak berdua, meskipun ada teman satu lagi, lu tetep aja, kita tuh saling backup, kita tuh saling melengkapi satu sama lain. Gak bisa kayak gini gue bilang. Udah gue habis ngoceh-ngoceh dengan emosi gue, akhirnya teh jadi, bubur jadi, akhirnya gue suruh makan sama minum jahe dulu tuh. Nih coba lo makan dulu deh, biar enak dulu. Lo mau gue krokin gak? Gue bilang gitu. Gak kas deh, gak apa-apa, aman kok bilang gitu. Jadi yang penting sarapan dulu, habis sarapan dulu istirahat lagi aja deh. Nah dari situ tenda gua tutup, tapi tetap gua kasih celah gitu, tetap gua kasih celah. Gua di atas ya, gua bilang gitu. Gua nggak summit kok, gua bilang gitu. Jadi pada saat itu gua mutusin untuk nggak menuju puncak Gunung Gede bang. Jadi gua tetap stay di situ di Surya Kencana Barat. Nah dari situ gua samperin sama Mas Alfi, gua duduk. Udah sekitaran jam 9 sampai jam 10 pagi bang. Nah pikir gue, matahari enak nih, nah baik nih buat tubuh Okta nih kan. Akhirnya gue balik lagi ke tenda, keluar yuk, bilang gitu, enak mataharinya. Ayo deh kas, gue mau ini deh, gue mau boker dulu, bilang gitu. Lo mau boker? Yaudah ayo. Udah gue siapin peralatannya, gue ambil sekop, gue ambil air, gue ambil tisu. Nah dari situ karena posisinya tadinya gue agak tegang-tegangan berdua sama dia. Nah sampai di ladang Edelweiss, gue bercandain Okta gini, lo mau boker di mana? Yang 15.000 apa yang 10.000? Dan saking polosnya Okta, dia bilang apa? Bedanya apa? Yang 10 sampai 15. Kalau yang 15 rapi, WC-nya duduk. Kalau yang cobaan jongkok, udah gitu mampet. Lo mau pilih yang mana? Oke. Iya, pendaki sih emang sebenarnya garing sih, tapi ya lu tuh menurut gua pada saat itu tuh lucu. Iya bener. Iya tuh lucu banget sumpah. Gue yang 15 aja dikasih. Dia emang temen gua bocor. Jadi yang 15 aja deh. Oh 15. Belah sana ya, 15. Yang keban belah sini gitu. Udah tuh. Akhirnya dia masuk ke ladang Edelweiss, gua tunggu persis di perbatasan ladang Edelweiss. Dan gua sambil ngeliatin matahari, gua merokok lagi. Selang sekitaran 10 sampai 15 menit, Okta selesai dengan ritualnya. Oke. Nah, duduk samping gue. Pertama kali yang diucapin sama gue adalah, Kas, kira-kira gue turun bisa nggak ya? Gue langsung keinget jalur, gue langsung keinget estimasi perjalanan gue dan bisa nggak ya? Akhirnya gue ngomong sama Okta kayak gini, lu nggak kuat, berhenti. Mau sampai kapan lo minta istirahat, gue temenin lo. Lu nggak bakal gue tinggal. Mau kita nginep sehari lagi pun di sini, gue tetap temenin lo. Logistik gue aman. Memang gue kalau mendaki itu, gue spare logistik itu buat 1 hari tetap bang. Jadi ya amit-amit sih buat ngejaga kalau ada yang kena gimana gitu ya, kayak kejadian yang ini tuh gue takutnya Okta nggak kuat dan gue nggak mau memaksa untuk tetap turun, jadi mesti nginep lagi 1 hari. Jadi gue spare, gue lebihin logistik itu buat 1 hari lagi kemudian. Nah dari sana akhirnya gue ngajak Okta ke dalam tenda lagi. Itu gue dilema juga sih. Di situ gue dilema juga. Udah tak, pokoknya yang penting lo istirahat dulu. Kalau lo udah enakan, yuk kita lanjut turun. Nah sambil nunggu Okta istirahat, gue bikin makanan nih bang. Gue bikin makanan, ada mie, ada beras, gue bikin, ada telur. Gitu, pokoknya gue bikin spesial, ada ayam juga, sosis juga, bakso juga, gue campurin aduk semua gitu kan, gizi juga dapat semua gitu. Nah di situ udah tuh gue kasih makan Okta sekitaran jam 10:30 atau jam 11-an lah, itu masakan jadi. Akhirnya kita makan nih berdua di pinggiran kali itu bang, pinggiran kali. Jadi kita makan berdua. Udah habis kelar makan, tak gini aja deh, tas lo digancet sama tas gua aja deh.
Nah, Okta nggak mau. Karena posisinya di saat gua melalui jalur 2 ke 3, gua ngelihat ada pasangan muda-mudi dan cowoknya itu membawa 2 tas ransel. Yang kemungkinan itu adalah ransel milik si cewek. Lo tahu apa yang Okta bilang sama gua? Kas, kalau gue sakit, lu mau nggak di ransel gue didompleng sama ini ransel lo? Oh gak, mendingan lu gue gelindingin, gue bilang gitu. Gara-gara omongan gue pada saat itu, Okta nggak mau ngejumper tasnya dia ke tas gue. Akhirnya gue ngotot lagi. Posisinya lo sakit ya, lo jangan maksain bawa beban yang berat. Nggak, gue tetap nggak mau. Karena lo kemarin lo ngomong kayak begitu ke 2 pendaki itu, kata dia gitu. Akhirnya gini aja deh, perabotan lo yang berat taruh ke ransel lo. Nah, dia mau. Akhirnya mau. Pokoknya dia tetap mau bawa tas, dia bilang gitu. Mau posisi gue sakit kayak apa juga, gue tetap mau bawa tas. Gue nggak mau ngerepotin temen gue sendiri. Nah akhirnya gue pilih nih SB-nya dia, jaket dia yang tebal gitu kan. Wah, perabotan yang lainnya tebal-tebal dah. Gue masukin ke ransel gue dah. Ya, sekitaran jam 12 sampai jam 1 Mas Alfi udah kemas-kemas nih. Juga lagi posisi lagi ngelipet tenda. Mas Alfi kalau mau duluan aja. Gue sama Okta kok berdua. Aman ya bang ya? Aman. Dan posisinya Okta kejadian dalam tenda muntah-muntah dan gue gak menceritakan itu sama Mas Alfi. Gue juga gak mau bikin ngebebanin dia juga kan. Karena gue juga baru kenal di gunung itu kan. Terus Mas Alfi bilang sama gue, jadi Bang Lukas nanti kita ketemu di pos 3 aja ya. Oh siap mas. Kalau memang enggak tinggal juga gak apa-apa kok. Gue bilang gue kayaknya agak santai sih jalannya. Jadi tuh dari situ gue mulai packing, gue masukin tenda dalam ransel, udah siap. Gue nanya sama Okta, gimana tak? Gas nih, ayo pelan-pelan nanti kas ya. Iya pelan-pelan. Nah, oke kita jalan nih. Kita jalan 1 jam sampai di Surya Kencana Timur, turun lagi ke bawah. Jadi gue sepanjang perjalanan itu gue memang banyak ngebreak ya bang. Gue banyak ngebreak. Singkat cerita, sampailah gue di pos 3 sekitar jam 5 sore. Nah sekitar jam 5 sore itu udah ngaret banget. Tapi ya aman buat kita berdua gitu, aman juga. Yang penting sih aman buat Oktanya. Nah di saat gue sampai di pos 3, gue ketemu Mas Alfi dan sama anak-anak Depok. Jadi di pos 3 itu pas turun itu, jadi gue rame-rame nih bang. Jadi gue rame-rame. Tapi gue tetap nge-backupin Okta waktu itu. Jadi posisinya tuh kita trek dari pos 3 menuju pos 2 itu udah gelap. Nah kaki kanan gue memang kelemahan gue di kaki kanan bang. Kaki kanan karena posisi dulu gue main bola, jadi ada yang tackle gue gitu, jadi sampai begini. Nah jadi kok pada saat gue menarik gunung yang gue wanti-wanti adalah posisi pada saat turun. Nah pada saat turun dari pos 3 menuju pos 2 ini gue udah kena. Jadi kaki gue bengkak bang, kaki gue udah bengkak. Dan Okta tahu itu. Jadi udah sempat ngomong, Kas, kaki lo kena ya? Iya tak, pelan-pelan tak ya? Iya pelan-pelan. Nah singkat cerita sampailah kita di pos 2, udah gelap dan nggak lama ajan maghrib, kita ngebreak. Nah pada saat gue ngebreak itu Okta nyamperin gue, Kas, barang-barang gue yang berat balikin lagi deh ke tas gue. Weh jangan tak, gue masih bisa kok, gue masih sanggup gitu. Terus Okta bilang kayak gini, lu jangan egois Kas, kalau lu kenapa-napa siapa lagi yang jaga gue nggak mau mati di gunung. Okta ngomong kayak gitu sama gue. Dan gue sempat debat berdua sih sama Okta, sempat berdebat, anak-anak pada ngeliatin. Memang gue selalu kayak gitu bang, kalau sama kawan gue yang ini gitu. Jadi apa yang gue rasain itu kawan gue harus tahu, apa yang dia rasain sama dia juga gue harus tahu gitu loh. Jadi kita sama-sama ngeredam emosi waktu itu dan ngeredam ego juga. Akhirnya yaudah gue balikin lagi barang-barangnya dia ke tasnya dia, karena tadi siapa lagi yang mau backup kita kalau bukan diri kita sendiri gitu loh, atau tandem kita sendiri. Dari situ udah tuh lanjutin lagi perjalanan setelah azan maghrib nih, 15 menit setelah azan maghrib kita lanjut lagi perjalanan. Nah, sampai di mana singkat cerita sampailah di pos ojek nih bang. Nah di pos ojek itu gue sempat duduk
di sebuah warung. Gue sempat duduk di sebuah warung, Okta nyampein ojek. Pikir gue, oh Okta karena capek, karena emang posisinya nggak fit, jadi pesan ojek. Sekitaran 70.000 harganya bang, dari pos ojek itu menuju base camp. Udah tuh, dari situ Okta nyamperin gue, Kas, tuh naik, udah gue pesenin ojek. Ya udah ayo, gue bilang gitu kan, ya udah ayo. Enggak, satu motor doang. Jadi itu motor dipesan itu buat gua bang, bukan buat Okta. Akhirnya gue bilang sama Okta kayak gini, gue nggak mau. Posisinya gue dari pos 2 itu sampai ke pos ojek itu, gue emang udah pincang jalannya bang. Gue udah pincang, pokoknya jalannya gue udah parah banget. Okta tahu penyakit kelemahan gue kayak gitu, makanya dia inisiatif buat mesenin ojek buat gue. Nah dari situ gue tolak tuh, gue tolak, gue nggak mau. Kalau mau naik ojek bareng, kalau mau jalan bareng. Akhirnya yaudah bang, maaf nih nggak jadi, gue bilang gitu. Yaudah akhirnya gue mutusin buat jalan kaki sampai ke base camp. Udah tuh gue lanjutin lagi perjalanan sampai tempat sampah, gue taruh sampah gue di tempat pembuangan, gue turun lagi ke base camp nih bang. Sampai di base camp itu sekitar jam 9 malam. Udah tuh akhirnya Okta mandi, gue nggak berani mandi karena dingin, gue cuma cuci muka doang, basahin kaki. Udah. Dan malam itu motor ternyata pagi-pagi mau dipakai sama bokapnya. Jadi diharuskan gue untuk berangkat hari itu juga, malam itu juga. Gue bilang, tak, ini kereta takir dari tempat lo stasiun, dari Citayam jam berapa ya? Akhirnya lihat jadwalnya, oh jam 12, jam 10, kira-kira kekejar gak ya? Oh udah ngebut gue bilang gitu. Akhirnya gue pamit sama yang punya base camp, gue pamit, nah, gue ngebut nih bang, nah ngelewatin Istana Bogor, sampai di mana gue ketemu gue jalan dan masih tahun. Nah baik lagi ke cerita di awal, itu jaraknya jauh banget sumpah ternyata. Gila, jauh banget. Tapi di video kok cuma 10 menit sampai 15 menit gue sampai di tahun dan sampai di Istana Bogor itu. Nah kenapa gue bilang jaraknya jauh? Karena pas mau arah balik, gue ngelewatin istana dan jalan terus lama buat baru gue ketemu Masjid At-Taun. Jaraknya jauh banget, gue bilang anjir. Terus semalam gue masuk kemana gitu loh? Gue ada di mana semalam? Udah singkat cerita, gue sampai di Citayam itu jam 12 kurang berapa gitu lah. Nah, gue masuk ke stasiun, kereta nyampe, dan itu adalah kereta terakhir. Sampai di Manggarai dan kereta terakhir juga yang menuju Bekasi. Ya itu. Turun dari Manggarai, gue transit kereta, turun di Kranji ke tempat gue naik angkot, dari situ sampai rumah sekitaran jam 1:30 pagi, lebih tepatnya jam 2. Dia tuh gue udah taruh tas, gue udah ganti baju, gue ngabarin Okta duluan yang WA gue, Kas, di mana? Akhirnya gue balas, alhamdulillah tak, gue udah nyampe rumah, kereta terakhir alhamdulillah. Oh ya udah, barter dong, gue bilang gitu, mana foto sama video gue? Jadi lo kirim juga ya. Nah, akhirnya gue saling barter nih bang, saling barter. Nah pada saat gue lihat apa yang dikirim sama Okta, ada satu video yang bikin gue kaget gitu bang. Terus lihat ada satu video yang dimana yang tadi gue ceritain, di belakang, persis di belakang gue itu ada satu pohon berukuran sebadan gue itu bergerak. Kalau di video jaraknya itu nggak terlalu jauh, tapi kalau yang aslinya, kalau memang bener pohon itu ya, itu jaraknya agak jauh bang, sekitaran 1 sampai 1,5 meter dari tempat gue berdiri gitu. Jadi posisinya pada saat itu tak fotoin gue, tapi di prank sama dia malah dibikin video. Nah karena gue bilang, wih ini apaan? Gue lempar handphone bang, gue lempar, terus gue ambil lagi, gue kirim balik ke Okta. Tak, lu lihat video ini deh. Ya anjir ini apaan Kas? Dia bilang gitu. Ya ini video dari lu yang videoin. Nah gue mau nanya, pada saat pengambilan video ini lu tahu gak sih ini pohon bergerak gitu? Dan Okta bilang enggak Kas, iya biasa aja gitu, gue nggak lihat ada pohon gerak, gue nggak lihat ada ini itu. Nah akhirnya karena gue nggak mau takut sendirian, gue share nih di reel Facebook pada saat itu. Nah di reel Facebook banyak tuh yang komentar, ih
pohonnya goyang bang. Itu kenapa bang? Kalau memang angin, yaudah. Kalau memang posisinya taruhlah angin gitu bang, ada pohon kecil tepat di depan gua tapi agak berjarak. Kalau memang angin ya, pohon itu paling kenceng pasti goyangnya. Tapi logikanya pohon seukuran badan gua tinggi itu goyangnya nyata banget bang. Nyata banget. Nah dari situ gue juga penasaran nih apa yang dialamin Okta sampai dimuntah-muntah di dalam tenda. Pokoknya kalau dia ngelihat gue pada saat di Surken Timur menuju ke Surken Barat. Jadi gini bang, pada saat Okta sebelum bilang mau kencing, gue berasa tas keril gue tuh berat. Nah pada saat gue masuk ke timur, ada kan batu kecil tuh ya, di ujung sana ada batu kecil. Okta ngelihat, kalau menurut kesaksian Okta ya, Okta ngelihat ada 2 anak kecil lagi duduk di batu itu. Pada saat gue melintas belok, Okta pasti di belakangnya, Mas Alfi, gue, Okta. Nah dan apa yang dilihat Okta, gue nggak ngeliat bang. Jadi yang tahu cuma Okta nih. Nah si anak kecil itu lari nyamperin ke arah gue gitu loh. Nggak tahu bertepatan atau tidak, pada saat anak kecil itu kalau kata Okta nyamperin ke gue itu tas langsung berat. Tapi gue mikirnya gini, mikir positif gue, wah karena gue kecapean, karena jalurnya dari tadi akar-akar mulu, jadi packingan gue agak berubah gitu loh. Jadi gue ngerasainnya dari pas sebelum Okta bilang kencing itu sampai ke Surken Barat, itu tasku berat banget. Tasku berat banget. Kalau menurut Okta sih kayak gitu, tapi gue kayaknya Okta kan orang Kristen ya bang. Nah pada saat kejadian dia di dalam tenda dan ngerasanya dia badan dia kagak enak, dia kan baca kitab tuh bang, dibaca Alkitab. Dan ini gue nggak tahu bang, entah bersamaan atau tidak, pada saat Mas Alfi kesurupan gue baca ayat kursi dari ayat pertama tapi nggak bisa sampai ke ayat terakhir. Demikian juga dengan Okta. Okta baca Alkitabnya dari ayat pertama tapi nggak sampai di ayat terakhir dan selalu mengulang. Kenapa gue tahu dia sedang baca Alkitab? Pada saat gue buka sliding tendanya itu, posisi tangannya masih megang Alkitab bang, dan headlampnya itu masih nyala gitu. Dan sampai sekarang gue kayaknya masih ada yang disembunyiin dari Okta. Cuman Okta salah satu orang yang bukan nggak percaya bang, percaya, cuman sama dia nggak terlalu diambil pusing buat hal-hal yang seperti itu. Jadi pada sampai saat ini pun Okta nggak mau cerita dia kenapa di dalam tenda, nggak mau cerita, cuman dia bilangnya gue sakit. Dan alhamdulillahnya setelah kejadian itu gua ngedrop, Okta pun ngedrop. Si Okta sempat dirawat ke rumah sakit, cuman ngecek doang. Jadi nggak sempat nginep, cek doang ada penyakitnya apa, tapi bisa balik lagi ke rumah. Dan cerita itu selesai. Oke, siap. Jadi gitu teman-teman, cerita dari Bang Lukas tentang pendakian ke Gunung Gede. Bulan apa sih bang? Itu? Akhir bulan Juli bang. Juli ya. Akhir Ya, bulan Juli. belum 3 bulan yang lalu ya bang. Iya, masih anget. Oke, jadi seperti biasa teman-teman, ada yang mau gue tanya-tanya dari tadi tapi gue tahan-tahan, akhirnya gue keluarin sekarang nih. Nah bang, Yap. pertama banget nih bang yang pengen gue tanya adalah ketika ya sebenarnya masih berhubungan dengan terakhir cerita ini sebenarnya. Waktu Kak Okta ini ngelihat anak kecil itu, kan sebenarnya banyak banget nih dari beberapa cerita temen-temen tuh dipercayakan alun-alun timur itu kan gerbang Ya. kerajaannya di sana ya. Masih ada erat kaitannya nggak sih bang sebenarnya? Kalau mungkin kan gini loh, ya kan yang lihat kan Okta. Kemungkinan kalau memang kita yang tadi gue bilang bang, kayaknya masih ada yang Masih ada disembunyiin ganjel dari nih, iya. Okta. Cuman Okta tuh sampai hari ini dia nggak mau ngebuka itu. Tapi kalau lo tanya balik ke gua ada kaitannya atau tidak,
gue nggak bisa jawab karena gue nggak merasakan hal itu. Betul. Iya. Jadi gue Karena memang jadi gue nggak karena mau berandai-andai. ini masih misteri berarti nih Iya, ya. Misteri benar. banget nih teman-teman nih. Iya. Karena Kak Okta belum mengungkap apa sih sebenarnya bayang-bayang di tenda atau apa sebenarnya kejadian seperti apa, karena dia cuma cerita ke lu awalan itu 2 anak kecil itu. Iya. Oke. Gitu dong. Jadi Kak Okta masih misteri nih sampai sekarang. Oke Bang, nah kejadian kedua Bang yang mengganjal itu kan sebenarnya dari cerita lu itu tentang kejadian si Bang Alfi ya. Bang Alfi kan malam lu ikat dengan buff lu, jaket lu. Nah, pagi dia nanya gak sih Bang sebenarnya kenapa kaki gua kayak gini, jaket gua kayak gini? Kenapa ada jaket di badan gua maksudnya? Sempet tanya gak sih Bang? Dia nggak nanyain hal itu, Bang. Dia Jadi berarti dia nggak mau membahas sebenarnya ya? Atau Enggak. gimana tuh Bang? Jadi gini, pada saat kenapa dia bilang dia kagak nanya, kalau pikir gue gini Bang, karena dia berontak, kayaknya itu ikatan kebuka sendiri. Oke. Sedangkan lu balik kanan ya. Dan gue nanya, lu kenapa istighfar kenapa? Nah baru dia ceritain itu. Kalau seandainya gue nanya, lu kenapa istighfar? Ya kan dia ceritanya, gue kayak ngerasanya ada orang terus naik kaki gua buat keluar tenda. Kalau memang dia posisi bangun masih terikat, dia pasti ngomong. Pasti nanya. Iya. Berarti gua dia nggak dia nggak sadar ya Bang. sadar. Yang lu ikat, yang lu Nggak nggak sadar. Sadar dia cuman pas astagfirullahaladzim itu kan dia bilang. Dia bilang pas gua ngucap astagfirullahaladzim itu gua ngeliat ada orang mau narik gua keluar. Setelah itu gue nggak ingat apa-apa. Masih misteri juga nih Bang. Karena nggak mungkin nggak ada hal sebab dan akibatnya. Iya. Nah itu masih misteri sampai sekarang tuh Bang. Si Mas Alfi cuma ceritain setelah dia nyebut astagfirullah, Udah itu dah. nggak ingat apa-apa lagi. Apa lagi? Dan tiba-tiba bangun ngajakin lu untuk Gue pagi-pagi gue kaget Bang dibangunin dia, orang pikir gue kan gini loh, jadi masih kesurupan. Iya, Gue bakal dia apa-apa. tidur lu karena tidur capek gitu, bener-bener yang langsung tidur lep gitu kan. Tahu dibangunin dia, gue kaget. Lu masih ingat dengan kejadian semalam. Nah, terakhir nih Bang, dari cerita pohon itu Bang, sempat ada info nggak sih Bang dari kaum atau orang-orang IndiHome ya tentang kejadian itu Bang? Karena mungkin kacamata orang awam mungkin ya intinya lihat apa adanya sesuai video. Tapi kacamata orang seperti itu kan pasti ada apa gitu Bang. Kalau pernah dapat info Bang? Kalau info mengenai pohon gerak itu enggak sih, malah di video itu tuh gue malah ngelihat ada penampakan lain selain pohon Bang. Oke. Ini gue taunya setelah video di-upload dan cukup viral itu dari netizen Bang. Dari netizen yang ngomong, Bang, kayaknya di sebelah kiri lu ada pendaki deh. Bang, kayaknya di sebelah kanan lu ada pendaki deh Bang. Nah, dan gue pastiin hari ini dan di cerita-cerita yang lain juga, pada saat posisi di jalur itu gue cuman berdua sama Okta, dan gue ketemu pendaki hanya di pos. Berarti di trek gue nggak ketemu pendaki. Cuman lu berdua tok lah ya, nggak ada orang lain. Iya, nggak ada orang lain. Tapi justru di video ada sosok pendaki yang dan gue taunya itu ada penampakan lain ya dari mereka. Akhirnya gue lihat, lu nggak nyadarin malah ya? Kagak. Pohon aja gue nggak sadarin Bang, gimana yang lain? Yang lain-lain itu ya. Netizen kan sangat budiman dan arif ya. Iya. Arif dan budiman. Tapi Bang, kalau misalkan waktu itu kan siang hari sebenarnya Bang, siang bolong gitu kan ya. Itu sekitaran jam 10, setengah 10 lah sekitar. Dan yang secara yang lu rasain itu waktu Kak Okta lagi videoin, angin kayaknya juga nggak kenceng-kenceng banget ya Bang ya? Nggak ada deh, kayaknya nggak. Kan biasanya kalau kayak normal kan, maksudnya kayak kalau mau hujan kan biasanya angin udah mulai was-was. Ini mah normal aja gitu. Cerah kan Bang? Cerah banget. Gue bilang ini adalah pendakian gue ke Gunung Gede yang luar biasa. Gue bisa bilang luar biasa karena masih banyak misterius men. Pertama, pohon itu masih misterius Bang. Yeah. Nggak kejawab juga. Kejadian Kak Okta masih misterius juga. Ada apa?
Dan yang gue tanya tadi juga, Bang Alfi juga nggak tahu kenapa gitu. Dan seminggu kemudian setelah video gue viral, ada temen SD gue ngajakin ke Gunung Gede. Gue nggak tahu, pertama sih gue nggak tahu alasan mereka ngajak gue ke sana. Yang pikir gue cuma muncak doang. Nah, nggak taunya mereka ngajakin di mana mereka penasaran dengan pohon tersebut. Terus gue bilang, gue lupa ya antara pos 1 ke pos 2 atau pos 2 ke pos 3. Nah, pohon yang gue lihat itu ya kagak ada. Maksudnya bukan yang nggak ada, kan sama bang, sama. Jadi gue nggak tahu tepatnya itu di mana. Ya gitu. karena kan beribu-ribu pohon bang, kalau Iya. kita naik kita nggak tahu pasnya di Soalnya mana. gini loh, pada saat gue melakukan pendakian sama teman-teman SD gue tuh, Kas, pohon yang di video lo yang mana ya? Itu dia yang gue kagak tahu gitu. Tapi setahu gue foto atau video itu jalur nanjak. Tapi kan putih kan jalurnya nanjak mulu. Jadi gue nggak begitu apal di mananya gitu letaknya. Dan kalau nggak tahu tuh pohon. dan kalaupun di track ulang kembali pun mungkin nggak akan dapat hal yang sama bang. Benar. Karena emang nggak semua pendakian gue pun mengalami hal-hal yang gitu. Betul. Gitu. Ya lancar-lancar aja kayak Iya, kemarin. terkecuali pohon itu pas banget sebelah pos gitu kan. Kita baru bisa ini enak betul. dah tuh. Tiba-tiba ke sana posnya ada, pohonnya kagak. Nah, itu kacau lagi tuh. Jangan Itu kacau lagi. Bang. jangan kayak gitu. Jangan bang, ntar dikontenin. Oke bang, kita kan udah bercerita nih bang tentang misteriusnya pendakian lo di Gunung Gede kemarin. Pertanyaan terakhir berarti bang. Seberapa penting sih bang sebenarnya tandem dalam pendakian itu? Ini kita bicara pendakiannya ya. Seberapa penting tandem di pendakian? Sangat penting bang. Jadi gimana ya? Kalau solo hiking kita harus bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Kalau kita tandem kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri dan kawan kita sendiri gitu loh. Jadi kayak ada, lo pernah dengar istilah gini gak sih? Kalau lo ngeliat sesuatu di gunung jangan lo ceritain. Tuh. Kalau lo ngerasain di gunung jangan lo ceritain. Tuh. Gue bantah hal itu bang. Kenapa gue bantah? Siapa lagi yang mau dengerin sebuah keanehan yang lo rasain kalau bukan teman lo sendiri gitu loh. Jadi wajib, temen lo wajib tahu. Kenapa? Kalau lo kenapa-napa temen lo bisa bantu. Kalau lo ngerasain sendiri dan temen lo nggak tahu, iya kalau memang temen lo itu peka dengan seandainya lo hipo, terus dia tahu cara penangannya kayak gimana, aman. Tapi kalau temen lo nggak tahu hipotermia kayak gimana, tiba-tiba lo ngalamin hipotermia dan lo nggak cerita apa-apa, bahaya bang. Jadi pentingnya tandem ya di situ, sama kata-kata yang tadi gue bilang gue bantah. Jangan cerita apa-apa di gunung kalau lo melihat sesuatu, cerita aja bang. Misalnya 4 orang lo berangkat, cerita salah satunya. Jadi orang yang lo ceritain itu bakal tahu nih, bakal bersikap seperti apa. Iya. Ketika udah tahu ceritanya sebenarnya ada apa sih? Iya, benar. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman selalu stay buat ngobrol.com. Terima kasih juga buat Bang Lukas. Semoga Bang Lukas selalu sehat terus. Dan buat teman-teman di rumah, jangan lupa buat subscribe dan komen buat ngobrol.com. Semoga ngobrol.com terus bikin video buat kalian, dan jangan lupa share terus video dari ngobrol.com. Oke teman-teman, paling segitu aja. Gue pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di ngobrol.com.